Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Ya, tunggu itu Andra rapikan dulu ya mejanya. Andri, Rina, geser ke sini sedikit. Iya. Nah, gitu kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah. Amin. Nah, baik. Ibu akan ambil absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Citra kemana? Suratnya ada? Ada. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernahkah Ananda semuanya mandi menggunakan air hangat? Iya pernah. Jadi ketika kulit kita merasakan menyentuh air hangat tersebut, kulit kita akan merasakan panas. Dan ketika kita mandi dengan menggunakan air dingin tersebut waktu terasa di kulit kita akan terasa dingin. Nah, di sana adanya perbedaan ukuran panas dan dingin. Untuk perbedaan ukuran panas dan dingin ini disebut dengan suhu. Nah, jika disebut dengan hari ini kita akan belajar mengenai suhu. Jika kita sudah bahas mengenai suhu, itu akan berhubungan dengan kalor. Hari ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Dalam pembelajaran suhu dan kalor ini, siswa dapat diharapkan yang pertama yaitu siswa diharapkan untuk mengetahui suhu dan termometer. Yang kedua yaitu siswa diharapkan untuk dapat menentukan dan membandingkan skala pengukuran yang telah dikenal. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian kalor. Dan yang keempat yaitu siswa dapat mendeskripsikan hubungan kalor dengan wujud benda maupun hubungan kalor dengan suhu. Yang pertama kita akan pelajari mengenai pengertian suhu. Suhu adalah tingkat maupun derajat panasnya suatu benda. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita minum teh panas. Pernahkah Andri minum teh panas? Pernah. Nah, ketika kita minum teh panas, gelas yang kita genggam itu akan terasa panas. Itu dikarenakan adanya indera perasa. Nah, ketika kita minum teh dingin, gelas yang kita genggam itu akan terasa dingin. Nah, dikarenakan ada indera perasa tersebut, kita dapat membedakan mana yang panas, mana yang dingin. Namun, indera perasa bukanlah tolak ukur menjadikan sebagai tolak ukur suhu, karena suhu itu harus diukur dengan secara kuantitatif. Jadi, ada suatu alat, misalkannya ketika kita pergi ke rumah sakit, di sana terdapat di dindingnya itu untuk mengecek suhu itu disebut dengan ada yang tahu termometer. Termometer merupakan alat pengukur suhu. Termometer merupakan alat pengukur suhu. Nah, skala suhu yang akan kita kenal itu ada 4. Yang pertama yaitu Celcius. Yang kedua yaitu Reaumur. Yang ketiga yaitu Fahrenheit. Dan yang keempat yaitu Kelvin. Nah, di setiap skala suhu ini, setiap titik didih dan titik bekunya skala suhu ini memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda. Jadi untuk Celcius nggak kelihatan ya? Untuk Celcius memiliki yang di atas sini merupakan titik didihnya air, yang di bawah merupakan titik beku air. Untuk Celcius memiliki titik beku air yaitu 0 derajat, sedangkan titik didih airnya yaitu 100 derajat. Nah, untuk Reaumur memiliki titik didihnya
80 derajat dan titik bekunya 0 derajat. Dan lalu Fahrenheit memiliki titik didihnya 212, sedangkan titik bekunya yaitu 32. Dan untuk Kelvin, nggak kelihatan? Untuk Kelvin memiliki titik bekunya yaitu 273, sedangkan titik didihnya 373. Nah, jadi 0 ke 100 yaitu perbedaannya 100. Untuk 80 perbandingannya ini ada 180 dan ini ada 100. Maka dapat disederhanakan menjadi berapa? 5. 4 sama-sama dibagi? Iya, 20. Ini jadinya berapa? 9. Ini 5. Nah, sudah selesai catatnya? Nah, udah, baiklah, silakan Andri hapus papannya dulu. Selanjutnya untuk rumusnya, untuk rumus konversi suhu itu, misalkannya ini suhu yang ditanya per suhu yang diketahui, lalu dikali dengan suhu yang akan dikonversi, dan akan menghasilkan hasil suhunya yang diinginkan. Contoh soal yang pertama yaitu misalkannya ada seorang anak memiliki suhu 40 derajat Celcius. Berapa Fahrenheit suhu anak tersebut? Yang diketahui yaitu anak ini memiliki suhu 40 derajat Celcius. Nah, untuk rumusnya tadi Fahrenheit, berapa suhu Fahrenheit anak tersebut? Fahrenheit sama dengan 40 berapa skala suhu yang disederhanakan untuk Fahrenheit? Berapa tadi? 9. Iya, 9. Sedangkan Celcius berapa? Iya, 5. 5 dikali dengan 40 derajat Celcius sama dengan, ini berapa? Iya, 8 kali 8 berapa? Iya, 72. Karena Fahrenheit, untuk Fahrenheit maka ini akan ditambah berapa? Iya, 32. Jadi sama dengan 104 lah suhu si anak ini dalam skala Fahrenheit. Nah, untuk tugas mengenai suhu silakan kerjakan halaman 135 nomor 1 dan 5 dan dikumpulkan minggu depan di ruangan ibu. Nah, selanjutnya hubungan kalor dengan suhu. Untuk mencari pengertian kalor, seperti penjelasan ibu tadi, suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu dikarenakan di dalam benda terkandung energi panas. Contohnya, segelas air dan seember air bersuhu sama, memiliki energi panas yang berbeda. Untuk menaikkan suhu 200 gram air, kita akan memerlukan energi panas yang lebih besar daripada untuk air yang 100 gram air tadi. Nah, secara umum suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor, dan sebaliknya suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Nah, contohnya misalkannya Citra memiliki air panas, dan jika dibiarkan kelama-lamaan akan mendekati suhu ruang maupun suhu normal dekat lingkungan tersebut. Nah, jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, kalor memiliki satuan yaitu joule. Nah, secara matematis kalor dapat juga dijelaskan dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, yang mana Q adalah kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah kenaikan suhu. Ada yang ditanyakan?
Oh, untuk kalor jenis ini, kalor jenis adalah banyak kalor yang diperlukan oleh 1 gram zat benda untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Nah, selanjutnya mengenai kalor pada perubahan wujud benda. Misalkannya, pernahkah Andri melihat air mendidih? Ya pernah. Nah, di saat air mendidih itu adanya uap-uap, uap-uap air. Nah, itu menunjukkan adanya perubahan wujud air menjadi uap. Nah, untuk mendidihkan air itu diperlukan kalor. Misalkannya batu es untuk menjadi air itu disebut dengan proses apa? Mencair. Ini disebut dengan proses mencair. Nah, ketika batu es menjadi air itu memerlukan kalor, dan ketika air menjadi batu es itu disebut dengan melepaskan kalor. Nah, jadi kesimpulan hari ini, suhu menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda. Suhu diukur dengan termometer. Nah, itu Anda jangan ngobrol ya. Nah, sedangkan kalor bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, selanjutnya halaman 140 ringkas mengenai kalor dan dikumpulkan pas jam istirahat. Yang mengumpulkannya ketua kelas Yandra. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillah hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.